Oke, baiklah, untuk yang kuliah pertama ini saya sampaikan tentang gravity ya. Tentang gravity itu kita bisa mulai topiknya. Topik yang akan kita bahas nanti adalah pendahuluan tentang gravitasi tentu saja, kemudian gravitasi Newton, gravitasi untuk berbagai macam benda, tapi khususnya adalah di bumi, karena gravity itu biasanya terkait dengan bumi biasanya ya. Orang mengira gravity itu biasanya dikaitkan dengan bumi karena kita hidup di situ. Kemudian ada energi potensial yang dimiliki bumi tentu saja, atau mungkin beberapa planet. Kemudian dari hukum Kepler 1, 2, 3 yang sudah kita kenal. Kemudian tentang satelit ya. Satelit itu tentang orbit satelit dan energi satelit, dan gravitasi Einstein yaitu next-nya. Gravitasi yang terkait dengan ruang dan waktu gitu ya. Itu gravitasi Einstein. Nah, untuk topik yang pertama ini adalah pendahuluan tentang gravitasi. Apa itu gravitasi? Gravitasi adalah gaya yang menyebabkan benda di dekat permukaan bumi terjatuh saat dilepas. Nah, ini sudah dibatasi ya di sini nih. Di sini dijelaskan permukaan bumi. Jadi memang sudah dibatasi di level bumi ya. Di dekat permukaan bumi yang terjatuh saat dilepas. Jatuh tuh mestinya ke bawah ya. Jatuh itu orientasinya ke bawah. Kalau dalam bahasa fisika atau dalam bahasa geometri mungkin ke arah Z minus ya. Ke arah Z minus dalam koordinat kartesian. Oke. Nah, juga gaya yang sama yang menyebabkan bulan yang mengorbit mengelilingi bumi. Jadi ada interaksi antara bulan dan bumi sedemikian sehingga bulan tadi itu bergerak atau berputar atau berevolusi ya, itu mengelilingi bumi. Ya, berputar mengelilingi bumi. Itu ada pengaruh gaya gravitasi. Nah, di sini mestinya kalian sudah mengetahui apa itu gaya gravitasi atau gravitasi saja ya. Bisa disebut sebagai gaya ya, karena dia terkait dengan sesuatu yang menarik ataupun menolak ya. Di sini hanya menarik saja, tapi biasanya terkait dengan gaya seperti itu, sehingga orang bilang gaya gravitasi. Kenapa bulan tidak jatuh ke bumi seperti apel yang terjatuh dari pohonnya jika gaya yang dialami kedua-duanya sama, yaitu gaya gravitasi? Nah, di sini nanti akan bisa kita bedakan kenapa kok apel itu bisa jatuh ke bawah tetapi bulan itu tidak jatuh ke bumi ya, dia hanya mengelilingi bumi saja. Jadi kita nanti akan berlanjut sampai ke situ ya, ke menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi mungkin ini hanya terkait dengan gerakannya saja ya, gerakannya saja. Sehingga kalau apel itu jatuh ke bawah, tetapi bulan itu kenapa tidak jatuh ke bawah, tetapi dia hanya berputar yang mengelilingi bumi. Nah, idenya kira-kira bisa dijawab dengan cara semacam ini ya. Misalkan kita melempar bola secara horizontal begitu, kita akan mendapatkan bahwasanya bola tadi itu akan makin lama jatuh ke tanah ya. Kita melempar bola horizontal begitu, nanti bola akan jatuh ke tanah. Makin cepat kita melemparnya, jadi kita berikan kecepatan awal yang lebih tinggi begitu, itu bola itu akan jatuhnya akan lebih jauh ya, lebih jauh. Jadi ketika saya lempar dengan kencang begitu, dia akan lebih jauh jatuhnya. Nah, jadi bisa kalian bayangkan bagaimana jika bidang lengkung bidang di mana saya melempar bola tadi itu berbentuk lengkung. Ya, berbentuk lengkung. Ya, jadi di sini sudah dicontohkan bumi ya, permukaan bumi itu bentuknya lengkung ya, bola. Ya, bola. Jadi kalau bumi itu bentuknya bola, maka ada suatu saat ketika saya melempar bola horizontal dengan kecepatan tertentu, maka bola tadi itu tidak jatuh ke bumi, tapi dia akan melengkung juga ke bawah begini, tetapi dia tidak pernah jatuh ke bumi. Ya, seperti itu idenya.
Jika permukaan bumi berbentuk bola, maka ada saatnya ketika bola dilempar horizontal dengan kecepatan tertentu, bola tersebut tidak akan pernah jatuh ke permukaan tanah. Jadi bola tadi itu tidak jatuh ke permukaan tanah, tetapi tetap berada di udara, begitu, di awang-awang, begitu ya. Jadi kalau pada kecepatan yang pas itu tadi, itu bola tadi itu tidak jatuh ke tanah, tapi melengkung begitu, mengikuti radius bumi, gitu ya. Nah, idenya seperti itu. Kenapa kok bulan tidak jatuh atau tidak jatuh ke bumi? Jadi bulan itu ternyata bergerak horizontal dengan kecepatan tertentu sehingga jatuhnya bulan ke bumi tadi itu tidak pernah menyentuh bumi ya. Jadi cuma muter gini saja. Ya. Nah, jika batu tadi itu saya beri kecepatan dengan nilai yang lebih tinggi, saya percepat begitu. Percepat sedikit kecepatannya, maka otomatis bola tadi tidak akan mengikuti jari-jari bumi, tetapi dia akan melenceng, menjauhi bumi, dan akan lepas dari bumi. Nah, ini nanti yang akan mendasari materi yang kita bahas pada minggu ini ya. Jadi ketika kecepatan tadi itu masih sangat sangat kecil begitu ya, itu bola akan jatuh menyentuh ke bumi. Tapi ketika kecepatan horizontal sudah pada kecepatan tertentu, titik tertentu, maka bola tadi akan mengelilingi bumi. Tapi ketika bola tadi kecepatannya lebih tinggi lagi, dia akan keluar bumi. Nah, kecepatan bola yang lebih tinggi itu namanya, yang disebut sebagai batasnya, itu namanya adalah escape velocity. Ya, jadi kalau kalian bisa bayangkan, roket yang naik ke atas itu supaya lepas dari gaya gravitasi bumi, dia lepas dari orbit bumi, maka dia harus bergerak dengan kecepatan escape velocity itu tadi. Escape velocity dari gravity bumi. Jadi bisa kalian bayangkan kalau saya punya roket yang memiliki kecepatan escape velocity itu tadi, maka dia sudah lepas dari gravity bumi. Dia bisa menuju ke menjauhi dari bumi begitu ya, misalkan menuju ke bulan begitu, menuju ke bulan, kemudian dengan kecepatan yang disamakan dengan kecepatan bulan tadi, maka dia akan mengorbit bulan. Kemudian kecepatannya diperkecil lagi, dia akan turun ke bulan. Nah, kira-kira semacam itu. Ya. Hal yang sama terjadi pada bulan yang mengitari bumi ya. Jadi bulan pada posisi kecepatannya itu pada kecepatan tertentu sehingga mengorbit. Kira-kira seperti itu. Kemudian salah satu hukum yang bisa dipakai, hukum ini sudah cukup tua tapi masih bisa dipakai dalam mengkaji gravitasi, adalah hukum gravitasi Newton. Ini kelihatannya hukum extended dari gravity ya, extended hukum 1, 2, 3 ya, di kuliah fisika dasar 1 sebelum UTS kalian sudah mempelajari hukum Newton 1, 2, 3, tetapi hukum gravitasi itu hukum extendednya. Ya, hukum extended atau buku yang ekstra yang disusun oleh Newton. Newton mengenalkan hukum gravitasi Newton pada tahun yang sudah cukup lama, 1687. Setiap pasangan benda, Newton menyatakan bahwasanya setiap pasangan benda itu saling menarik satu dengan yang lain dengan suatu gaya yang proporsional dengan produk massa benda-benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda tersebut. Nah, jadi di sini sudah melalui eksperimen itu Newton sudah memperkenalkan bahwasanya setiap pasangan benda, kalau ada dua benda begitu, itu akan ada gaya tarik menarik. Yang gaya tarik menarik tadi itu besarnya itu sebanding dengan massa dari masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat dari masing-masing benda. Jadi kita bisa bayangkan kalau massanya itu 2 kali lipatnya, ya massanya 2 kali lipatnya, salah satunya ya, itu berarti gayanya akan menjadi 2 kali lipatnya. Tetapi kalau jaraknya itu adalah 2 kali lipatnya, maka gayanya itu menjadi 1/4 kali lipatnya. Ya, jadi 1/2 kuadratnya, ya, 1/4 kuadrat dari double-nya itu tadi. Kalau 3 kali lipatnya berarti 1/9. Oke ya, jadi bisa dibayangkan rumus yang dipakai untuk Newton semacam itu. Dia sebanding dengan massanya, dia berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke.
Kemudian kira-kira gambarnya fisika biasanya menggambar semacam ini ya. Jadi mungkin yang dari kimia, yang dari ilkom, yang dari Elins, itu orang fisika itu biasanya menggambarkan sesuatu itu dalam bentuk simbol. Simbol itu bisa gambar gambar sketsa berupa titik atau kotak atau bulat ya, dengan panah-panahnya, dan berupa huruf-huruf. Biasanya kalau hurufnya sudah habis itu pakai huruf Yunani ya. Kadang-kadang kalau yang persamaannya kompleks banyak itu pakai huruf grafis juga dipakai. Jadi F dalam kurung kotak itu ada yang nulis seperti itu. F dalam kurung kotak. Nah, kotak itu kan huruf grafis ya. Bacanya mungkin box atau apa gitu ya. Jadi segala macam simbol sampai kehabisan simbol. Kalau orang fisika teori yang dia mempergunakan banyak sekali variabel itu sampai kehabisan simbol, sehingga simbol-simbol bintang, simbol kotak, simbol apostrof atas, terus 2, terus 3, ada 4 sampai 5 gitu ya. F, koma atas gitu ya. Itu karena kehabisan simbol ya. Oke, jadi bagi yang bukan fisika atau geofisika ya, orang fisika itu suka menggambarkannya semacam ini ya. Jadi kita bisa bayangkan di sini ada massa M1, kemudian di sini ada massa M2 yang memiliki jaraknya adalah R ya. R vektor ya, R vektor. R vektor ini hanya masalah angka saja. Kalau jarak dari 1 ke 2 ya berarti R12. Kalau jarak dari 2 ke 1 ya R21 begitu. Nah, kemudian akan ada gaya F12 ya, jadi F1 akibat 2 atau F2 akibat 1. Kira-kira semacam itu. Hanya simbol saja. Nah, jadi di sini kita bisa katakan karena pasangan tadi akan saling menarik, ya, saling menarik, tidak akan saling menolak, sehingga gaya gravitasi ini dikenal dengan monopol ya. Monopol. Kalian mungkin pernah mendengar dipol, ada plus minus ya. Di listrik ya, mungkin di fisika dasar 2, tetapi gravitasi ini monopol, sehingga dia hanya akan menuju ke satu titik saja. Jadi M2 ini akan ditarik ke M1 dengan gaya F21, M1 akan ditarik ke M2 dengan gaya F12. Simbolnya semacam ini. Dikenalkan dengan simbol vektor semacam ini ya. Yang ini itu adalah arahnya, pakai topi, yang ini adalah vektornya. Ya, jadi vektor ini mengandung besar dan arah. F juga ini mengandung besar dan arah. Ini mengandung besar dan arah. Tapi panjangnya ini adalah besarnya saja. Oke. Nah, dari Newton dirumuskan seperti ini, bahwasanya F itu sama dengan G. G itu suatu konstanta pembanding. Biasanya kalau orang-orang yang eksperimental itu biasanya kalau didapatkan persamaan yang linier, maka saya harus mempunyai suatu konstanta pembanding. Di sini konstanta pembandingnya adalah G. F sama dengan G, M1, M2 per R kuadrat. F ini menyatakan besar gaya gravitasi. M1 dan M2 adalah massa dari masing-masing benda. Dan R adalah jarak antar keduanya. G ini didapatkan senilai 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Kalau kalian menjawab soal tentang gravitasi, ini mestinya dihafalkan, tapi kadang-kadang juga ini sudah dituliskan di soal. Tapi G ini ya mungkin dihafalkan saja lebih safe ya. 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat berdasarkan satuan yang ada di sini ini ya. Ini Newton, ini meter persegi, ini kilogram kuadrat. G ini dikenal dengan konstanta gravitasional. Ya, konstanta gravitasional yang berlaku untuk semua persamaan gravitasi yang menggunakan hukum Newton. Itu menggunakan G konstan semacam ini sebagai penghubung antara gaya dan material, ya, gaya dan sifat material intrinsik tadi ya, M1, M2 dan jaraknya. Ditinjau dari M1, gaya gravitasi oleh M2 dapat dituliskan F12. Jadi ini arti secara lebih spesifik. F12 itu adalah gaya di M1 akibat M2. Ya, dituliskan semacam ini. Ini pada jaraknya adalah R12. Jadi M1 ini akan tertarik ke arah M2 dengan arah yang panah warna biru ini. Oke.
Rumusnya semacam ini, dan F ini adalah vektor, maka dia harus punya arah ya, dia harus punya arah kemana begitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana mendapatkan G, bagaimana mempelajari hukum Newton tentang gravity tadi, atau mendapatkan G katakanlah ya, itu bisa digunakan dengan eksperimen Cavendish ini ya, eksperimen Cavendish. Eksperimen Cavendish itu kira-kira bentuknya semacam ini. Ya, di sini ada sebuah bola yang masanya adalah M, dua biji begitu. Kemudian digantungkan kawat ya, dengan ada cermin di sini. Kemudian ada M kecil yang dipasang pada kawat kecil ya, kawat kecil ya. Nah, dari posisi semacam ini menurut hukum Newton, maka dari posisi mula-mula M kecil yang ada di sini ini, dia akan bergerak mendekati M. Karena apa? Karena ada gaya tarik dari M besar ini. Sehingga M kecil akan bergerak mendekati M besar. Karena M besar ini juga stay ya, konstan begitu ya. Nah, pergeseran dari M awal ke M akhir di sini ini diawasi dengan pembacaan sinar pada skala ini ya. Mungkin pada awalnya di sini nih skalanya membaca pada posisi ini, kemudian ketika M bergerak mendekati M besar, maka skala akan bergeser karena cermin di sini akan berputar. Oke, jadi kalian bisa melihat demonstrasinya di channel YouTube ini ya. Eksperimen ini digunakan untuk membuktikan interaksi benda-benda bermassa melalui interaksi graviti. Dua buah massa kecil M dihubungkan dengan batang ringan yang digantung horizontal menggunakan kawat. Ini detailnya ya. Kemudian di dekat massa kecil diletakkan dua massa yang lebih besar M, ya, M besar ini, untuk menarik M secara gravitasional. Karena tertarik oleh M, maka M besar ya, maka M kecil mendekat ke M besar, menyebabkan perubahan sudut theta ya. Ini sudut tetanya akan berubah karena mirrornya tadi akan berputar. Ya. Oke. Kemudian variasi M besarnya ini divariasi, dan hasil pengukuran theta itu akan memberikan informasi terkait konstanta gravitasi. Nah, jadi dengan kawat yang punya gaya tegang di sini ini tadi itu pengen dicoba gaya puntir yang diterima oleh kawat tadi sebagai fungsi dari theta dan besarnya M besar ini. Ya, jadi M-nya semakin besar itu tetanya semakin menyimpang. M besarnya semakin kecil, tetanya semakin mengecil. Ya, sehingga dari fungsi itu tadi ini diperkirakan ini akan dibawa ke arah gaya ya, ke arah gaya, sehingga hubungan antara jarak, massa, dan gaya yang diterima di thread ini tadi, di benang yang ditaruh di atas ini tadi, itu akan mendapatkan nilai konstanta G yang besarnya sekitar 6,67 tadi kali 10⁻11. Oke, ini kira-kira penjelasan eksperimen Cavendish ya. Silahkan kalian menonton di YouTube yang sudah dipasang di sini. Konstanta G ini sangat kecil ya. Kita bisa lihat nilainya itu 6,67 kali 10⁻11 ya. Ini berarti gaya gravitasi antara dua benda dapat diabaikan kecuali massa benda yang berinteraksi sangat besar atau kedua benda berjarak sangat dekat. Ya, jadi hukum Newton tentang gravity ini karena kecepatannya juga tidak terlalu besar atau bendanya bisa dikatakan relatif stay begitu ya, dengan kecepatan yang tidak gede-gede banget, dan ini hanya berlaku untuk bisa dijelaskan secara lebih nyaman untuk benda-benda yang ukurannya besar atau massanya besar. Jadi di sini tuliskan massa benda sangat besar ya, massanya sangat gede gitu ya. Gaya gravitasi antara dua orang di permukaan bumi dapat diabaikan jika dibandingkan dengan gaya gravitasi antara orang dengan bumi. Karena massa yang menarik itu bumi itu jauh lebih besar daripada massa orang di samping kita. Ya kalau ada gaya tarik antar orang itu ya bukan gaya gravitasi mestinya ya.
mungkin gaya apalagi lawan jenis gitu ya, itu mesti ada gaya tarik, tapi bukan gaya gravitasi. Jadi gaya itu bisa diabaikan gaya gravitasi tadi karena gayanya menjadi sangat kecil, karena pengalinya saja tadi kali 10⁻⁻11 ya, menjadi sangat kecil. Untuk massa yang ukurannya adalah kilogram, jaraknya adalah meter. Nah, gravitasi ini juga mengenal prinsip superposisi, ya, superposisi. Jadi jika sebuah benda mendapat gaya gravitasi dari beberapa benda yang berbeda di sekitarnya, maka neto atau gaya sisa, gaya apa namanya, jumlahan ya, gaya sisa kelihatannya, gaya net ya, bisa diterjemahkan dalam gaya net. Yang dirasakan adalah sebesar jumlahan vektor dari gaya-gaya gravitasi tersebut. Nah, jadi karena F itu tadi adalah vektor, maka jumlahnya ya jumlahan vektor ya. Kalian sudah mengetahui bagaimana cara menjumlah dua buah vektor atau lebih ya. Gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda dengan bermassa m alfa karena benda-benda di sekitarnya yang bermassa m1, m2, m3, maka jumlahannya adalah jumlahan vektor semacam ini ya. F alfa sama dengan F alfa 1 ditambah F alfa 2 dan seterusnya sampai F alfa n. Jadi tergantung dari banyaknya benda yang ada di sekitarnya. Dengan F alfa 1 adalah gaya gravitasi yang dirasakan oleh M alfa karena massa MI. Oke ya, clear seperti itu ya. Jadi kita bisa menggambarkannya menjadi rumus semacam ini ya. Bisa menjadi rumus jumlahan summa ya, jumlahan sigma begitu. Karena gaya-gaya yang diakibatkan M1, M2, M3 tadi kita anggap sebagai gaya-gaya yang masanya tadi adalah massa individual. 1, 2, 3, 4, 5 sehingga akan menimbulkan gaya tarik untuk masing-masing. Oke ya, menimbulkan gaya tarik masing-masing. Tapi perlu diingat kalau misalkan gaya massa tadi itu berupa potongan bagian kecil dari suatu benda yang gede, maka kita harus menggunakan integral. Ya, karena integral itu konsepnya sama dengan summa seperti ini. Kita menggunakan integral ya untuk massa-massa yang banyak tadi. Massa-massa yang kecil tadi. Jaraknya juga apa namanya berubah-ubah sesuai dengan fungsi potongan-potongan bagian kecil tadi. Oke, ya, tapi di sini karena masih individual, maka digunakan konsep sigma ini ya. Jadi F alfa itu sama dengan jumlahan dari semua massa MI tadi sama dengan M alfa kali G alfa. MG ini kan rumus gravitasi Newton ya, atau rumus hukum Newton yang kedua. Dengan G ini tentu saja adalah percepatan gravitasinya. Jadi F sama dengan M kalikan G. Oke, jadi bisa kita dapatkan kalau saya pengen menghitung G ya, jadi kita bisa identik dengan semacam ini ya. M alfanya saya turunkan ke bawah di sini sehingga M alfa ini menjadi hilang. Ya. Jadi kita bisa dapatkan semacam ini. Oke. Jadi ini M alfanya akan menjadi diminish ya, menjadi hilang. Sehingga kita akan mendapatkan percepatan gravitasi yang besarnya adalah G M per R kuadrat. Ya, ini jumlahan sigmanya saja. Oh, ini judulnya. Malah judulnya ada di atas ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian G alfa di sini menyatakan percepatan gravitasi yang dirasakan oleh M alfa karena pengaruh massa lain di sekitarnya. Ya, R alfa I menyatakan vektor satuan dari vektor hubung R alfa I dari pusat massa M alfa ke pusat massa MI. Jadi tidak perlu dijelaskan semacam ini, mestinya kita sudah punya bayangan ya. Jadi apa namanya, untuk setiap massa yang saya punyai itu akan menyumbang gaya gravitasi ke satu titik massa yang saya pasang di situ ya, misalkan massa uji. Percepatan gravitasi bumi adalah contoh percepatan gravitasi yang dirasakan benda karena berada di sekitar bumi, khususnya di dekat permukaan bumi. Nah, jadi di sini tadi kita bisa menghitung nilai GA ini yang dikenal dengan percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi karena terkait bumi, maka karena
apa namanya, M yang ditinjau itu biasanya adalah bumi, maka adalah percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi ini contoh gravitasi yang dirasakan benda di sekitar bumi, khususnya di dekat permukaan bumi. Ini menjadi contoh yang paling gampang karena kita memang hidup di permukaan bumi. Kita hidup di permukaan bumi sehingga apa namanya, contoh paling gampang, paling mudah ya, itu adalah contoh di permukaan bumi. Nah, dari sini kita mengenal gaya berat. Gaya berat ya, atau weight biasanya bahasa Inggrisnya, itu adalah massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ya. Jadi F di sini ini yang ada di bumi itu dikenal dengan gaya berat ya, atau weight. Ya. Kan weight itu sering dipakai di bidang geoteknik ya, mungkin di teknik sipil, di ilmu-ilmu rekayasa bangunan, ilmu konstruksi itu biasanya menggunakan weight ya, jadi massa dikalikan G. Kalau orang fisika biasanya menggunakan variabel yang lebih murni lagi, yaitu massa. Tetapi orang-orang teknik itu lebih senang dia menggunakan weight ya. Weight itu berarti massa dikalikan G. G di situ berapa? Oke, jadi di sini dikenal dengan nama gaya berat ya. Massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi di tempat itu. Nah, kita masuk ke gravitasi oleh bola bermassa. Nanti akan mendekati ke bumi ya. Gaya gravitasi antara suatu titik massa dengan suatu bola bermassa sama dengan gaya gravitasi yang dirasakan sebagaimana jika massa bola tersebut dikonsentrasikan pada pusat bola. Ya, ini hipotesanya semacam itu. Jadi gaya gravitasi yang dirasakan oleh satu bola gede gitu ya, pejal gitu, itu kayak saya punya satu titik di permukaan sini, itu di sini dituliskan bahwasanya gaya yang diterima oleh satu titik di permukaan ini itu sama saja dengan gaya yang massa benda pejal tadi itu ketika dikompres menjadi kecil menjadi satu titik di pusat bola. Jadi semacam itu. Jadi bisa dianggap saya punya satu titik yang sangat berat ya, sangat antep di situ itu, yang bisa mewakili massa bola gede tadi ya. Kira-kira semacam itu. Ini nanti kita tunjukkan proofnya ya. Gambarnya kira-kira semacam ini ya. Jadi kalau saya punya massa bola yang pejal gede begini ini, maka kalau saya meninjau satu titik yang saya pasang M kecil di sini ini, ya, gaya tarik di M kecil ini akibat M besar oleh benda bola yang volumenya gede di sini ini, itu bisa diwakili oleh satu titik saja, di mana titik ini berada pada posisi pusat massa ya dari bola ini. Kalau bolanya homogen ya berarti ya di tengah di sini, pusat massa di tengah di sini. Nah, ini hipotesisnya menjadi semacam itu. Ini memudahkan peninjauan interaksi gaya gravitasi antar benda masif seperti benda-benda angkasa, bulan, bumi, planet-planet, bintang-bintang, dan seterusnya. Sehingga kajian Newtonian terhadap benda-benda planet itu, kalau ada benda planet di luar, itu ya dianggap titik saja. Titik dengan massa yang ya massa planet atau massa bintang ya, massa bulan misalkan ya, seperti itu. Jadi tapi kita anggap dia berupa titik ya, titik yang ada di suatu tempat ya, di antariksa gitu. Jadi kita menganggapnya sebuah titik dalam kajian Newton ya. Jadi ini lebih memudahkan interaksinya kayak gravitasi antar mereka. Kemudian selanjutnya, pada benda bermassa, setiap bagian dari benda tersebut saling tarik-menarik, sehingga antar partikel akan cenderung meminimalisir jarak satu dengan yang lain, sehingga cenderung berbentuk bola. Nah, jadi ini mungkin teori terbentuknya planet-planet dulu ya. Jadi kita anggap ada sebuah kumpulan massa yang berupa kecil-kecil begitu, kemudian saling tarik-menarik setelah sekian lama. Benda yang paling
Kalau tidak ada gaya apapun ya, hanya gaya gravitasi saja, maka benda yang paling mungkin terbentuk adalah bola. Karena bola itu adalah sebuah benda yang antar partikelnya itu memiliki jarak yang paling minimum satu dengan yang lain. Ya, ya ini alamiah ya, jadi akan membentuk sebuah bola. Karena jaraknya itu paling minimum satu dengan yang lain ya, dari sebuah bola. Makin besar massa benda, makin cenderung berbentuk bola. Ya, contohnya adalah bulan, planet-planet, bintang-bintang. Sedangkan benda bermassa kecil cenderung tidak beraturan. Ya, ini mungkin benar, tapi mungkin tergantung dari kejadiannya ya, kejadiannya. Planet-planet itu terjadi mungkin dari material-material yang kecil dan membentuk membentuk bola. Tetapi ketika ada benda planet tadi itu tertabrak oleh material yang lain sehingga pecah berantakan begitu, dia akan lama-lama mungkin akan membentuk sebuah bola lagi dalam kurun waktu yang sangat lama sampai escape velocity tadi ya sudah tidak ada, mungkin akan semakin meredup begitu ya. Tapi waktunya akan sangat lama sekali. Ya, kecuali kita bisa menganggap bahwasanya kecepatan dari rotasi itu tetap terus, tidak akan berubah. Nah, ini diberikan contoh ya, ini adalah bulan atau satelit bumi, bentuknya bulat begini ya, pembola, masanya 7 kali 3 4 kali 10⁻²². Kalau yang ini adalah satelit Jupiter Amalthe yang masanya adalah 2 kali 10⁻18. Ya, ini bentuknya yang ini relatif membola ya dibandingkan dengan yang semakin besar itu dikatakan semakin membola. Tapi memang benar ya, semakin besar benda antariksa itu akan bentuknya akan semakin membola, semakin membentuk bola. Oke, kemudian selanjutnya ini bukti perhitungan yang titik tadi ya. Jadi kita bisa asumsikan semacam ini. Awalnya kita asumsikan bola tadi itu berupa kulit bola saja. Ini biasanya pendekatan fisika ya. Bisa dikerjakan step by step, sedikit demi sedikit, nanti keseluruhannya akan didapatkan begitu. Kita menganggap ada sebuah kulit bola ya, kulit bola yang punya jari-jari R, kemudian dari suatu titik P di sini yang berjarak R dari titik pusat massa bola ini itu ditinjau gaya gravitasi akibat kulit bola yang dipotong ya, dipotong sebesar RDC ini ya, sehingga akan menjadi kayak semacam cincin begitu ya, cincin. Jadi ini gaya tarik akibat cincin, di mana posisi P itu ada di titik tengah dari cincin itu tadi ya, di sumbu cincin. Jadi bisa kalian bayangkan di sini ada cincin begini, titiknya di sini ini. Oke. Ini sudah ada tulisnya, ditinjau kulit bola massa. Kulit bola dengan massa total adalah M dan jari-jari R besar. Jadi ini massa totalnya adalah M. Diasumsikan densitas massanya adalah konstan. Ini harus ya, diasumsikan konstan sehingga densitas massa, densitas kulit ya, itu sama dengan M per 4πr². 4πr² ini luas permukaan bola. Jadi massa total dikurangi luas permukaan bola, itu didapatkan densitasnya ya, densitas luasan maksudnya. Untuk meninjau gaya gravitasi dari kulit bola terhadap M kecil yang diletakkan di P, kita potong kulit bola dalam bentuk cincin-cincin tipis setebal RDC ya, seperti ini, cincin-cincin tipis tadi ya. Jadi kita akan mendapatkan total massa cincin yaitu dm sama dengan sigma densitas tadi dikalikan 2πr sin theta. Jadi sudah menggunakan fungsi jari-jari cincin ini tadi ya, dikalikan dengan RDC itu lebarnya cincin ini ya, kita dapatkan sama dengan setengah M sinus CDC. Semua bagian cincin menarik massa M pada jarak S sama besar ya, sehingga neto gayanya menuju pusat cincin ya otomatis df ini ya. Jadi jumlahan untuk semua partikel yang menyelubungi cincin tadi. Nah, jadi ini potongan kecilnya didapatkan semacam ini. Jadi
ada kosinus arah ya, kosinus arah theta di sini ini. Kemudian sinus CDC itu rumus yang diambil sebelah kanan ini. S kuadrat adalah jaraknya. Ya, jarak di sini ini. Ya, ini rumusnya sama seperti tadi. Oke. Dan kemudian kita bisa bayangkan itu akan dijumlahkan ya, dijumlahkan seluruh cincin tadi. Seluruh cincin tadi. Jadi kalau saya punya semua cincin, satu cincin itu saya jumlahkan, saya akan dapatkan DF semacam ini. Kemudian kalau misalkan saya jumlahkan untuk cincin tadi untuk keseluruhan bentuk kulit bola ya, oleh kulit bola, maka didapatkan rumus semacam ini ya. Nah, ini dari diintegralkan ya, seperti saya sampaikan tadi, cincin-cincin tadi itu dijumlahkan sampai membentuk satu bola, didapatkan Gm per R kuadrat. Jika kulit bola kita tambahkan ya membentuk bola pejal, jadi bola yang di luar tadi itu ditambahkan dalamnya sampai membentuk bola pejal, maka kita buktikan bahwasanya gaya gravitasi yang diberikan oleh bola bermasa M yang ada di luar M besar adalah sebagaimana jika masa M seperti dipusatkan di pusat massa bola bermassa. Nah, jadi seperti kita bisa gantikan dengan satu titik M ya di pusat massa bola itu tadi. Oke, kira-kira idenya semacam itu ya. Cara perhitungan fisika matematisnya ini itu silahkan dipelajari secara lebih detail, terutama mahasiswa fisika dan geofisika. Mungkin mahasiswa yang ilkom, yang kimia itu cukup tahu saja. Kemudian kita masuk ke gravitasi di dekat permukaan bumi. Jika RE adalah radius bumi dan ME adalah massa bumi, maka benda bermassa M yang berada di permukaan bumi mendapatkan gaya gravitasi sebesar ini ya, seperti ini tadi persamaannya, Gm per R kuadrat. Kita dapatkan Gm ME per R kuadrat ya, di mana M itu adalah massa kecil yang kita punya tadi ya, ME per R kuadrat. ME ini adalah massa dari Earth dan RE itu adalah posisi di mana kita berdiri terhadap jari-jari pusat bumi. Kalau kita asumsikan bumi itu bulat ya. Meski demikian, percepatan gravitasi di dekat bumi, di permukaan bumi tidak tepat sama besarnya adalah Ag di sini ini karena beberapa faktor. Ya, jadi yang pertama, bentuk bumi tidak bulat sempurna. Ya, ini yang pertama adalah radius ekuatornya lebih besar daripada radius kutub. Jadi bumi itu pepat di kutub ya. Jadi di kutub itu semakin pepat begini, tetapi agak melebar di sisi khatulistiwa, sehingga seperti kalau di ekstrim kan seperti bola yang saya penyet bagian atasnya begitu, seperti ini. Oke ya. Kemudian yang kedua, massa bumi tidak terdistribusi merata. Jadi kalian tahu ada gunung yang tinggi, ada samudra yang dalam. Itu berarti massa yang membentuk bumi itu berbeda-beda. Massa air, massa pegunungan itu berbeda-beda. Apalagi di bawah permukaannya itu juga berbeda-beda. Karena gunung itu bawah permukaannya batuan gunung. Kalau samudra itu ada airnya, sama di bawahnya juga ada kerak samudra ya. Nah, di permukaan misalnya ada wilayah yang berisi air laut, ada yang berisi daratan. Ya. Distribusi massa bumi ke arah vertikal juga berubah-ubah. Oke ya, jadi karena memang berbeda-beda nilai massanya ya di dalam bumi. Kemudian yang ketiga, bumi berotasi dengan sumbu putar melewati kutub. Ya, jadi bumi itu tidak diem. Bumi itu berputar, ya. Bumi itu berputar dengan putaran kecepatan tertentu ya. Kita kenal 24 jam gitu ya, kita mendapatkan putaran sekitar 24 jam begitu. Nah, itu yang menyebabkan bisa dikatakan bumi itu tidak bulat sempurna tadi ya, menjadi semacam itu. Nah, besarnya gaya gravitasi yang di bumi atau percepatan gravitasi bumi itu dari sisi kacamata orang geofisika ini menjadi penting sekali. Orang geofisika menjadikan
percepatan gravitasi ini itu sebagai salah satu cara untuk melihat dalam bumi. Untuk melihat dalam bumi. Ya, jadi kita bisa memetakan massa yang ada di dalam interior bumi ini dengan mengkaji nilai percepatan gravitasinya. Ini oleh orang geofisika, oleh orang geodesi itu mereka menggunakan itu. Nah, dari kajian pengukuran nilai percepatan gravitasi dari satelit itu ya, dari satelit altimetri itu kan sudah ada cukup banyak sekarang ya, satelit yang bisa digunakan untuk pemancar GPS begitu, kemudian juga ada data altimetrinya. Itu bisa didapatkan kenyataan bahwasanya ternyata bumi itu kalau dari kacamata bentuknya, dari kacamata gaya tariknya, itu bentuknya tidak bulat ya. Kalau diekstrimkan menjadi kira-kira semacam ini, seperti yang animasi berputar ini ya. Animasi berputar di sini. Ini adalah nilai massa geoidnya ya. Jadi bisa didapatkan ada yang merah menonjol sama yang biru blesek. Ini ternyata karena memang di permukaan bumi maupun beberapa kilometer di bawah permukaan bumi itu variasi massa bumi itu cukup signifikan, sehingga bisa dibayangkan itu massa yang di permukaan bumi tadi itu kompleks sekali. Ada area-area tertentu yang massanya relatif berat, area-area lain yang massanya relatif tidak berat ya. Kalian bisa bayangkan bahwasanya di laut, di dasar samudra yang kerak samudra itu ternyata lebih berat massanya bila dibandingkan dengan gunung yang tinggi ya. Dasar samudra itu lebih berat dibandingkan gunung yang tinggi. Nah, sehingga menjadi tidak seragam ya, tidak terdistribusi merata. Nah, ini yang di geofisika gaya tarik bumi ini tadi, percepatan gravitasi bumi ini menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mencoba menggambarkan massa di bawah permukaan. Tetapi biasanya bukan massa yang dipetakan, tetapi lebih spesifik adalah massa jenis ya, massa jenis atau density-nya. Oke. Persamaan gravitasi Newton ini menjadi sangat penting untuk prodi yang di geofisika mestinya nantinya ya, yang terkait atau tertarik dengan gravity ini. Oke, saya lanjutkan saja. Oke, kemudian ini ada beberapa gambar yang merupakan data yang didapatkan untuk gravitasi di dekat permukaan bumi terkait dengan distribusi massa bumi ke arah vertikal. Nah, seperti disampaikan tadi, gambaran bawah permukaan bumi kira-kira semacam ini ya. Di sini ada core, ada inner core yang padat gitu ya. Kemudian ada outer core yang berupa gas plasma begitu. Kemudian ada mantle sampai dekat permukaan. Kemudian ada crust ya. Ada crust atau ada kerak. Ada kerak di dalam bumi. Jadi densitasnya kalau kita lihat dari data yang didapatkan itu didapatkan semacam ini ya. Ini kedalaman sampai kedalaman inti bumi sekitar 6.378 km. Ya, dari titik 0 ya, titik georeference bumi itu 6.378 km. Nah, kalau digambarkan grafik kira-kira menjadi semacam ini. Ya. Ini adalah densitasnya. Ya. Terus ini adalah distance from center. Ini satuannya adalah ton per meter kubik. Ini distance from centernya adalah 1000 km ya, 10⁻6 meter. 1000 km ya. Jadi ini 6.000-an sekian ya ada di sini ini, di surface ini ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya inner core itu sangat padat. Kemudian ada batas antara inner dan outer core ini mulai turun, kemudian outer relatif lebih ringan sedikit ya, dengan densitasnya sampai 12 sampai 10 ton per meter kubik. Kemudian di mantle itu turun lagi menjadi sekitar
kurang dari 5 ya, sekitar 5, dan yang di dekat permukaan itu sekitar 2 sampai 3 sampai 3 ton per meter kubik. Nah, jadi kita bisa membayangkan densitas di dalam bumi itu semakin dalam semakin tinggi, ya, semakin dalam semakin tinggi, semakin berat begitu ya. Nah, ini juga bisa kita bayangkan juga bahwasanya semakin ke dalam bumi itu kita akan mendapatkan material yang semakin padat, ya, semakin densitasnya semakin tinggi. Ya. Tetapi ada yang unik di sini ya. Mantle itu sifatnya nyemek begitu ya, tidak padat ya. Mantle itu tidak padat. Jadi ada gasnya, ada cairannya atau fluid ya, katakanlah fluid begitu. Tetapi kerak bumi di mana kita tinggal itu adalah padat. Ya, jadi sesuatu yang padat mengapung di sesuatu yang tidak padat, ya, mengapung di sesuatu yang tidak padat. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian mirip seperti punya es batu di dalam es teh gitu ya. Tehnya adalah mantelnya, es batunya itu adalah keraknya yang mengapung di atas. Dari sini bisa kelihatan ya, keraknya itu lebih ringan daripada mantel. Ya, lebih ringan daripada mantel. Nah, dari sini kita bisa bayangkan, wah ternyata kerak itu mengapung-apung di atas mantel. Oke ya, jadi kalau mantelnya itu bergerak, otomatis keraknya juga ikut bergerak. Kira-kira semacam itu. Oke, jadi ini bisa yang menyatakan bahwasanya ternyata G di permukaan atau percepatan gravitasi di permukaan bumi itu bisa berubah-ubah atau bervariasi, itu karena di sini tadi ada tempat yang isinya adalah gunung, ada tempat yang isinya adalah samudra. Kalau kita detil lagi, ternyata ada tempat yang gunung ini tadi ada tempat yang isinya banyak batuan bekunya, ada yang tidak banyak batuan bekunya, ada yang berupa lembah, ada yang berisi bukit-bukit kecil dan macam-macam. Ya, sehingga nilai G, nilai percepatan gravitasi bumi di permukaan itu bervariasi, seperti digambarkan sebelumnya tadi ya. Oke, ini sekilas saja. Next. Kemudian gravitasi di permukaan bumi terkait dengan efek rotasi bumi ya, yang kedua. Efek rotasi bumi. Yang ketiga, sorry ya, yang ketiga tadi. Jadi kita bisa bayangkan, saya adalah orang yang bermassa M, selain merasakan gaya gravitasi MAG ke arah pusat bumi, gaya normal Fn mengarah menjauhi pusat bumi, dan gaya sentripetal M omega R menuju pusat bumi karena rotasi. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau bumi ini berrotasi, maka setiap titik di permukaan bumi ini akan berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda. Yang ada di ekuator di sini adalah 1,65 km per jam. Yang di dekat dengan sumbu rotasi di sini ya, di kutub utara katakanlah, itu ada di 830 km per jam. Kemudian tepat di pusat rotasi adalah di 0 km per jam. Jadi kecepatannya berbeda-beda. Nah, karena kecepatannya berbeda-beda tadi, maka gaya yang terjadi di titik-titik ini juga berbeda-beda. Ya, mungkin di kuliah sebelumnya di benda yang berputar begitu ya. Benda yang berputar itu ada gaya sentripetal ya, yang menuju ke pusat bumi karena rotasi, itu juga berbeda-beda. Bergantung dari R-nya ini ya. R itu jarak terhadap sumbu rotasinya di sini. Karena kalau di titik ini sumbu rotasinya berarti R di sini. Kalau yang ini adalah yang ini. Kalau yang di Khatulistiwa ini ya di sekitar 6.000-an tadi, 6.200-an kilometer tadi, yang paling besar. Oke, jadi kita bisa gambarkan percepatan gravitasi yang ada di titik-titik yang ditarik oleh bumi itu tadi, itu harus dikurangi dengan omega kuadrat R. Omega kuadrat R ini sebagai gaya sentripetalnya.
Ya, gaya sentripetal yang besarnya itu berlawanan arah dengan gaya gravitasi di pusat bumi. Sehingga bisa saya katakan apa namanya, percepatan gravitasi sebagai fungsi lintang menjadi semacam ini. Ya, kalau di lintang 0 ya, di lintang 0 atau di latitude 0 itu seperti Khatulistiwa begitu, itu 9,78 katakanlah, itu semakin bergerak ke lintang utara katakanlah ya, semakin bergerak ke lintang utara, ke arah kutub utara, itu nilai percepatan gravitinya akan menjadi semakin naik ya, semakin tinggi. Ya. Karena di gaya gravitasi yang paling tinggi tentu saja ada di kutub ya, di kutub, karena jarak R terhadap pusat bumi semakin pendek ya. Semakin pendek, kemudian gaya Coriolisnya akan semakin kecil, atau gaya sentripetalnya itu semakin nol di sini tadi ya, karena kecepatannya nol. Oke, jadi didapatkan kira-kira bentuk kurvanya semakin ini. Makin ke kutub, makin besar percepatan gravitinya. Ya, makin ke kutub, makin besar percepatan graviti. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, nanti langsung saja raise hand begitu, karena apa namanya akan nampak nanti di sini ya. Ada yang mau didiskusikan, silahkan ya, nanti raise hand saja. Kemudian ada kisah lagi nih ya, ada apa namanya, contoh kasus lagi. Misalkan pada bumi dibuat lubang yang menembus lurus melalui kutub-kutub bumi, jadi seperti ini. Ya, dibuat lurus seperti kutub bumi ini ya. Mungkin ini cerita saja ya. Apa namanya, ini ada orang yang membuat lubang menembus bumi. Ini benar-benar khayalan ya, benar-benar khayalan. Karena apa? Karena orang melakukan pemboran ke bumi vertikal begitu, itu paling dalam kelihatannya hanya 14 km di Ukraina ya, yang zaman Soviet dulu di Ukraina, di daerah apa kerak benua begitu yang tebal, dia ngebor tuh paling dalam hanya 14 kilo. Saya pernah ke Continentale Tierboring itu ya, dari bor dalam di Jerman, itu dia kelihatannya sedalam hanya 13 kalau tidak salah ya, 13 km. Itu aja dibor selama hampir 2 tahun, ya, ngebornya itu selama 2 tahun, dan dibor oleh 4 konsorsium minyak yang besar ya, pengeboran vertikal itu. Hanya 13 km saja. Padahal kalian bisa lihat jari-jari bumi ini itu tadi 6.200-an sekian kilometer. Kita hanya baru bisa melihat sekitar 14 km saja sudah dengan susah payah semacam. Ya, kalian bisa bayangkan membuat lubang bor ya, mungkin gedenya segini ya. Gede segini dengan panjang 14 kilo, itu kan seperti kalian punya benang yang panjang begitu ya. Kalian bisa bayangkan seperti benang yang panjang ya. Benang itu yang ujung di sini itu diputar 100 kali, mungkin di sini ya berputar sekali. Nah, apalagi bumi itu bergerak sehingga akan terjepit-jepit itu ya, itu terjepit beberapa kali di situ. Saya pernah ke KTP ya namanya ya. Nah, mungkin kalian bisa searching di internet, namanya KTP Jerman begitu. Continentale Tierboring. Nah, kasusnya banyak sekali di situ. Berarti pengeboran vertikal itu sulit di daerah yang daerahnya cukup stabil sebenarnya, benua Eropa itu cukup stabil. Kalau di Indonesia tidak mungkin ya, karena ada gempa sedikit itu bergerak tanahnya sehingga sumur tadi akan tercepit lagi, akan menjepit lagi sehingga pipa bornya tidak akan bisa ditarik ke atas. Ya, harus ada ekstra perjuangan ya untuk menarik ke atas. Kadang-kadang memang tidak bisa ditarik ke atas dan tidak bisa dilanjutkan sumur bornya karena kecepit itu. Nah, ini memang cerita apa namanya kayak misalkan begitu ya, tapi cerita kenyataannya dari bagi orang geofisika menjadi lebih realistis ya, karena membuat lubang bor sedalam ini nggak bisa nggak bisa ya, mau teknologi apapun kelihatannya belum bisa, apalagi sekarang ini ya.
ini saya baca saja. Misalkan pada kutub dibuat lubang, misalkan pada bumi dibuat lubang yang menembus lurus melalui kutub-kutub bumi. Ya, ini dari kutub-kutub sini utara ke selatan dibuat lubang. Jika terdapat benda bermassa M yang terjatuh pada lubang tersebut, pada saat benda berjarak R dari pusat bumi, gaya gravitasi yang dirasakan M kecil adalah segini ini. Jadi di sini dituliskan saja bahwasanya M yang menarik gaya, memberikan gaya terhadap M kecil yang dijatuhkan, ini tergantung dari posisi benda itu tadi. Kalau posisinya berjarak R yang ada di dalam bumi, maka M yang berpengaruh di gaya ini adalah M yang dilingkupi oleh massa yang ada di dalam radius R ini. Jadi massa yang di luar ini tidak dihitung. Ya, kayaknya semacam itu ya. Tidak dihitung. Sehingga kalau R-nya ini semakin kecil, maka M bumi ini juga akan semakin kecil. M yang dihitung juga semakin kecil. Ya, dan ini dituliskan dengan M ins adalah massa bumi bagian dalam. M inside mestinya ya. Dari pusat bumi sampai jarak R. Kulit bola yang uniform densitasnya tidak memberikan kontribusi gaya gravitasi pada benda yang ada di bagian dalam kulit tersebut. Ya, jadi tidak memberikan kontribusi. Aduh. Kok mati jaringannya? Apakah bisa didengar ya jaringannya? Barusan punya saya keluar sendiri. Apakah masih nyambung? Tes, tes. Sudah bisa ya? Oke. Ini nggak tahu tadi jaringannya kenapa keluar sendiri PC saya. Tapi sudah masuk lagi, alhamdulillah. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Ya, ini saya bacakan lagi. Jadi massa yang ada di luar R ini tadi itu tidak dihitung, ya, tidak diperhitungkan. Oke. Ya. Ini bukti perhitungannya semacam ini. Nanti kalian baca saja dari teks ya PPT yang ada di situ. Seperti bukti sebelumnya, hanya sekarang titik P diletakkan di bagian dalam kulit bola. Jadi titik P ini ada di dalam. Ya. S-nya tetap sama, R-nya tetap sama, R kecil ya, R besar juga tetap sama. Juga sama seperti, tapi coba batas integralnya yang menjadi berbeda. Ya, S-nya itu mulai dari R minus R, R kecil ya, R besar minus R kecil, sampai R besar plus R kecil. Ya, sampai mestinya apa namanya, kalau P-nya bergerak semakin ke dalam, R kecilnya menjadi semakin kecil ya. Oke. Jadi apa namanya, tidak dihitung ya, nilainya adalah 0. Jadi di sisi luar dari titik P di sini tadi itu gayanya tidak dihitung ya, sama dengan 0. Artinya kulit tidak memberikan kontribusi medan gravitasi pada benda di dalam kulit tersebut. Oke, jadi kira-kira semacam itu bayangan kalau kita menggambarkan atau kita membuat lubang di bumi.